Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizul Umam dengan NIM A11 2023 14913. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai demonstrasi final project saya pada mata kuliah penambangan data atau data mining. Fokus utama video ini bukan sekedar menunjukkan hasil akhir berupa prediksi, melainkan memperlihatkan proses berpikir di balik pengolahan data. Kita akan mulai dari tahap yang paling fundamental, paling krusial, namun seringkali diremehkan oleh banyak praktisi data pemula, yaitu Exploratory Data Analysis atau EDA. Izinkan saya sedikit berfilosofi mengenai tahap ini dalam dunia data science. EDA adalah fase investigasi. Bayangkan kita seorang detektif yang baru saja tiba di TKP. Kita melihat ada data yang berserakan. Kita belum tahu siapa pelakunya. Kita belum tahu apa motifnya. Nah, tugas kita di tahap ini adalah mengumpulkan semua bukti, mencari sidik jari, dan memastikan bahwa bukti-bukti yang kita ambil itu valid. Kenapa ini penting? Ada sebuah patah terkenal dari ilmu komputer. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk akan menghasilkan sampah yang keluar. Jika saya terburu-buru masukkan data mentah yang kotor ke dalam algoritma machine learning yang canggih sekalipun, hasilnya pasti akan bias, error, bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, di sesi pertama ini, saya akan mendedikasikan waktu yang cukup panjang untuk membedah data kita, baris demi baris, kolom demi kolom, untuk memastikan kualitasnya. Mari kita mulai persiapan. Teknis langkah pertamanya adalah memanggil senjata atau library yang akan kita gunakan. Pertama, import pandas. Maksud saya import pandas PD. Ini pandas adalah tulang punggung manipulasi data kita di Python. Saya menggunakan alias PD alias agar penulisan kode lebih efisien. Pandas ini ibarat Microsoft Excel, namun dengan kemampuan memproses jutaan baris data dalam hitungan detik. Kedua, kita melakukan import Seaborn as SNS. Seaborn adalah library visual statistik. Kenapa saya milih Seaborn untuk membuka matplotlib biasa? Karena Seaborn mampu menampilkan visualisasi data berdimensi tinggi dengan estetika yang jauh lebih modern dan informatif. Ketiga, import matplotlib.pyplot as PLT. Ini kita butuhkan sebagai fondasi atau kanvas bagi Seaborn. Dan kita lihat ini SNC theme, stylesnya white grid. Saya spesifik mengatur tema grafik menjadi white grid. Ini memberikan garis kisi-kisi latar belakang berwarna putih. Tujuannya bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk membantu mata kita menarik garis lurus saat membaca posisi titik data nanti. Akurasi pembacaan grafik sangat penting bagi saya. Mari kita jalankan sel ini. Data sudah berhasil dimuat. Ini berikut datanya. Mari kita lakukan bedah anatomi dataset ini. Dataset digunakan adalah Palmer Penguins. Data ini dikumpulkan secara langsung oleh Dr. Kristen Gorman di stasiun penelitian Palmer di Antartika. Jadi ini adalah data real, bukan data buatan. Mari kita perhatikan kolom-kolomnya satu persatu. Kita melihat spesies. Kolom ini berisi jenis spesies penguin. Ada Adelie, Chinstrap, dan Gento. Ini nanti akan menjadi target klasifikasi kita. Ada island atau pulau tempat mereka ditemukan, yaitu Torgeson, Biko, dan Dream. Tapi ini Torgeson semua. Ini adalah fitur geografis.
Ada lagi bill length dan bill tip. Ini adalah dimensi paruh penguin dalam milimeter, panjang dan tebalnya paruh. Flipper length. Ini adalah panjang sirip dalam milimeter. Ada body mass atau berat badan penguin dalam gram. Dan seks jenis kelamin penguin, male atau female, jantan atau betina. Coba kita lihat baris indeks 0. Seekor penguin Adelia di Pulau Tergesan, panjang paruhnya 39 mm dengan siripnya 181 mm dan beratnya 3750 gram. Sekilas tabel ini tampak sempurna, datanya terlihat terisi semua, namun sebagai data saintis kita harus skeptis. Kita tidak boleh percaya kepada pandangan pertama. Kita harus meriksa kesehatan pada data ini lebih dalam lagi menggunakan statistik. Kemudian kita mendeteksi missing values. Kecurigaan kita terbukti dari data analisis df.info. df.penguin.info ini. Ini tertulis bahwa total entry ada 344 baris. Ini 344 baris. Namun perhatikan baik-baik kolom bill length mm. Tertulis 34.2 non-null. Artinya apa? Ada selisih dua data. Ada dua data baris yang nilainya hilang atau kosong. Lihat kolom cek. Hanya ada 333 non-null. Artinya 11 ekor penguin yang tidak diketahui jenis kelaminnya. Ini adalah masalah yang serius dalam matematika komputasi. Nilai kosong atau non not a number adalah virus. Jika kita memaksakan data ini masuk ke tahap pemodelan, misalnya regresi linear, rumusnya akan hancur. Komputer tidak bisa menjumlahkan angka dengan kekosongan. Di titik ini, saya sebagai analis dihadapkan pada sebuah dilema etis dan teknis. Saya punya dua pilihan, yaitu opsi A, yaitu imputasi untuk pengisian data. Saya bisa saja mengisi data berat badan yang kosong itu dengan nilai-nilai rata-rata atau min. Keuntungannya saya dapat data utuh yaitu 344 baris. Kerugiannya saya memalsukan data alam. Bayangkan jika penguinnya datanya hilang itu sebenarnya sedang sakit atau kurus, tapi saya paksa isi dengan berat rata-rata penguin sehat. Maka analisis saya akan menjadi bias atau tidak merepresentasikan kenyataan. Kemudian ada opsi B yaitu dropping, penghapusan data. Saya membuang garis batas data yang cacat tersebut. Keuntungan data saya yang tersisa adalah 100% data asli, murni dan valid. Kerugiannya ukuran data saya sedikit berkurang. Mengingat proyek ini berbasis data ilmiah biologis, integritas data adalah harga mati. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengambil opsi B. Saya akan membuang data yang cacat demi menjaga validitas model. Saya mengeksekusi perintah dropna. Mari kita lihat dampaknya di layar. Data yang awalnya 344 sekarang dibersihkan ini menjadi 333. Kita kehilangan 11 data. Apakah ini kerugian? Menurut saya tidak. Ini adalah investasi. 333 baris data yang tersisa adalah data emas yang bersih, lengkap, dan siap untuk diolah tanpa resiko error. Sekarang barulah hati saya tenang untuk melangkah ke tahap selanjutnya atau visualisasi. Dan kita tahap visualisasi. Berikut visualisasinya. Inilah puncak dari proses EDA, membiarkan data bercerita. Mulai visualisasi. Di sini saya memplot hubungan antara panjang sirip di sumbu X melawan berat badan di sumbu Y. Dan kuncinya saya minta Seaborn membedakan warnanya berdasarkan spesies. Mari kita lakukan analisis visual secara mendalam. Ini ada
Pertama-tama, kita tuju kelompok titik berwarna hijau ini adalah spesies Gento. Perhatikan posisinya, mereka eksklusif berada di pojok kanan atas grafik. Berat badannya mereka rata-rata di atas 4.500 gram, bahkan ada yang tembus 6.000 gram. Nih, sirip mereka juga panjang di atas 210 mm. Tidak ada satupun titik hijau yang nyasar ke area titik kiri bawah. Hipotesis pertama, Gento adalah spesies raksasa. Fitur berat badan dan sirip sangat efektif untuk memisahkan Gento dari spesies lain. Kemudian ada kerumitan di pojok kiri bawah ini. Di sini ada titik biru yaitu Adelia dan titik oranye yaitu spesies Chinstrap. Perhatikan bagaimana mereka bertumpuk atau overlapping. Mereka memiliki dimensi tubuh yang sangat mirip, sama-sama kecil, sama-sama ringan. Hipotesis kedua ini adalah menjadi tantangan bagi model machine learning kita nanti. Membedakan Adelia dan Chinstrap hanya dari berat badan akan sulit. Kemungkinan besar model kita nanti akan membutuhkan fitur tambahan lain seperti dimensi paruh untuk memisahkan mereka dengan akurat. Inilah kekuatan dari EDA. Sebelum kita masuk ke coding algoritma yang rumit, kita sudah memiliki peta yang kita tahu medan perangnya kita. Kita tahu mana yang lebih mudah, yaitu Gento, dan mana yang lebih sulit, Adelia versus Chinstrap. Kita tidak buta arah. Dengan data yang sudah bersih dan pemahaman pola yang kuat, saya nyatakan tahap EDA selesai dan kita masuk ke tahap selanjutnya. Baiklah, kita tutup buku catatan biologi kita tentang penguin. Sekarang mari kita ganti topik kita. Kita bukan lagi peneliti hewan, tapi kita adalah seorang data scientist di sebuah perusahaan asuransi. Kita masuk ke babak kedua, yaitu regression. Sebelum kita menyentuh kode, mari kita luruskan dulu mindset kita. Apa bedanya dengan yang tadi? Di tahap sebelumnya, yaitu EDA, kita hanya melihat data. Sekarang kita ingin meramal masa depan. Tapi perhatikan target kita adalah biaya tagihan rumah sakit. Biaya ini bentuknya uang. Uang itu angka kontinu, bisa 1 juta, bisa 10 juta, bisa 10 juta, 500 rupiah. Karena target adalah angka kontinu, maka haram hukumnya menggunakan klasifikasi. Metode yang wajib kita gunakan adalah regression. Pertanyaan bisnis yang harus kita jawab adalah, bisa tidak kita menebak tagihan RS calon nasabah? Ya, dengan melihat umur, berat badan, dan kebiasaan merokoknya. Jika kita bisa melakukan ini, perusahaan asuransi bisa menentukan harga premi yang tepat dan tanpa rugi. Mari kita lihat datanya. Kita jalankan. Data sudah masuk, mari kita bedah anatominya. Ada age atau umur nasabah, ada seks jenis kelamin, BMI, body massa index, indeks massa tubuh, ada jumlah anak, ada status perokok, yes atau no, ada wilayah tinggal, dan ada charge target kita yaitu biaya tagihan. Sekilas terlihat aman, tapi data saintis mata kita harus jeli melihat kolom smoker, istilahnya yes dan no. Lihat kolom seks, isinya female dan male. Rekan-rekan, algoritma linear regression bekerja dengan persamaan matematika Y sama dengan A plus B X. Variabel X haruslah angka. Komputer tidak bisa menghitung 5 kali yes plus 10. Itu mustahil. Jika kita paksa data mentah ini masuk ke model, programnya akan crash. Oleh karena itu, sebelum modeling kita wajib melakukan pre-processing. Kita harus menerjemahkan bahasa manusia ini menjadi bahasa mesin terlebih dahulu. Saya mudah menggunakan teknik yang disebut label encoding. Mari kita lihat perubahannya di layar. Dilihat kolom smoker sekarang, yang tadinya yes berubah menjadi angka 1, yang no berubah menjadi angka 0. Apa artinya ini secara matematis? Artinya kita memberitahu komputer bahwa jika dia perokok nilainya adalah 1,
Jika bukan perokok, nilainya kosong. Nanti angka 1 ini akan menjadi pengalih dalam rumus biaya. Jika dia perokok, biayanya dikali 1, ada kenaikan. Jika tidak, dikali 0 atau tidak ada kenaikan. Sekarang seluruh data kita sudah berupa angka. Data ini sudah halal dan siap dimakan oleh algoritma matematika. Tunggu dulu sebelum kita suruh komputer memprediksi, mari kita pakai intuisi dulu kita lewat heatmap korelasi. Grafik ini menunjukkan beberapa erat hubungan antar variabel warna merah. Artinya hubungan kuat atau panas. Biru adalah artinya lemah atau dingin. Fokuslah mata Anda ke baris paling bawah charge atau biaya. Lihat kotak pertemuan antara charge dan smoker. Angkanya 0,79. Warnanya merah tua. Ini sangat tinggi, mendekati 1. Artinya apa? Secara statistik, merokok adalah faktor dominan yang menentukan mahal atau murahnya biaya. Bandingkan dengan BMI 0,20 atau H 0,30. Umur memang berpengaruh, berat badan berpengaruh, tapi merokok adalah rajanya berpengaruh. Ini adalah hipotesis awal kita. Mari kita buktikan apakah model kita nanti setuju dengan hipotesis ini. Kita melakukan split data. Langkah sakral dalam machine learning trend test split. Saya memecah data menjadi 2 kubu. 80% data latih dan 20% data uji. Kenapa harus repot-repot dibagi? Kenapa kita tidak latih pakai semua data saja biar pintar? Jawabannya adalah analogi ujian sekolah. Bayangkan seorang guru memberikan 100 soal latihan kepada muridnya beserta kunci jawabannya. Murid itu menghafal semua jawabannya, lalu saat ujian nasional guru memberikan 100 soal yang sama persis. Murid itu dapat nilai 100. Apakah murid itu pintar? Belum tentu, dia hanya jago menghafal atau overfitting maksud saya. Saya menguji kepintaran sejati adalah dengan memberikan soal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itulah fungsi 20% data uji atau testing set. Kita sembunyikan kunci jawabannya. Kita biarkan model menebak, lalu kita koreksi. Ini adalah satu-satunya cara mengukur performa yang jujur. Selanjutnya, kita modeling dan evaluasi. Model sudah dilatih dan uji. Lihat kita raportnya. Pertama ada R-square score yang poinnya 0,75. Angka ini berbicara panjang. Nilai 1 berarti sempurna, nilai 0,78 berarti baik. Terjemahan manusianya, model kita mau menjelaskan 78% alasan kenapa biaya asuransi itu naik turun kemana sisa 22%-nya mungkin dipengaruhi faktor genetik, jenis rumah sakit, dan riwayat penyakit yang datanya tidak kita miliki. Tapi untuk model awal 78% itu sangat solid. Koefisien atau insight-nya ini adalah bagian terpenting untuk bisnis. Koefisien adalah harga dari setiap variabel. Koefisien umur 256. Maksudnya 257,07. Artinya setiap Anda bertambah tua umur setahun, prediksi tagihan naik $257. Masuk akal. Koefisien BMI 327. Artinya setiap poin kenaikan obesitas biaya naik $327. Koefisien rokok 23.653. Lihat angkanya. $23.000. Artinya kita
Jika status Anda berubah dari tidak merokok menjadi merokok, model langsung menambahkan prediksi tagihan sebesar $23.000. Kesimpulan dari regression ini, data science membuktikan fakta pahit. Merokok adalah faktor finansial yang paling merusak dalam asuransi kesehatan. Model kita berhasil menangkap pola ini dengan sangat akurat. Maksudnya sangat akurat. Baiklah, kita sudah belajar memprediksi uang di tahap regression tadi. Sekarang kita masuk ke babak terakhir dan yang paling menarik, yaitu classification. Mari kita ubah mindset kita. Jika tadi kita bertanya berapa nilainya, sekarang kita bertanya apa jenisnya. Kita kembali ke dataset Palmer Penguins yang sudah kita bersihkan di tahap pertama, yaitu EDA. Tugas kita sekarang adalah mengajarkan komputer untuk mengenali spesies penguin, yaitu ada Adelie, chinstrap, atau gendo, hanya dengan melihat ukuran badannya. Satu hal yang perlu saya tegaskan, karena target kita adalah kategori atau label, kita dilarang keras menggunakan linear regression. Linear regression itu menghasilkan garis lurus tak terbatas, dan kategori itu terbatas A, B, atau C. Jika kita pakai linear regression, hasilnya akan kacau balau. Maka kita butuh algoritma yang berbeda. Kita butuh algoritma yang bisa mengambil keputusan. Pilihan saya jatuh kepada logistic regression. Jangan terkecoh dengan namanya, meskipun ada kata regression, dalam ilmu data science, ini adalah algoritma penguasa untuk masalah classification probabilitas. Kita mulai saja. Langkahnya mirip, tapi isinya beda. Variabel X adalah fitur, kita sekarang adalah variabel X adalah fitur kita sekarang. Semua dimensi fisik, paruh, sirip, dan berat. Variabel Y adalah target kita, adalah nama spesies. Kita lakukan train test split lagi. Saya memisahkan 20% penguin ke dalam ruang ujian. Penguin-penguin di data uji ini tidak akan dilihat oleh model selama proses belajar. Mereka adalah kunci untuk menilai apakah model kita benar-benar pintar atau hanya bisa menghafalkan saja. Perhatikan jumlahnya. Kita akan melatih mesin menggunakan 266 ekor penguin dan mengujinya dengan 67 ekor penguin. Selanjutnya, kita melakukan training ke model tersebut. Bisa kita lihat di sini ada detail teknis yang sangat penting. Perhatikan saya menulis parameter max iter 2000. Ini maksud saya di sini. Ini, nah. Apa artinya? Logistic regression bekerja dengan cara iterasi atau pengulangan. Dia mencari garis pemisah antar spesies dengan cara trial and error berulang kali. Pengaturan bawaan atau default biasanya hanya 100 kali untuk data yang kompleks. 100 kali itu seringkali kurang. Mesin belum selesai menemukan pola, tapi waktunya sudah habis. Atau coverage warning. Makanya saya naikkan menjadi 2000. Saya memberikan keleluasaan bagi algoritma untuk berpikir lebih lama, mencari pola matematika terbaik yang bisa memisahkan Adelie, chinstrap, dan gendo seakurat mungkin. Ini adalah bentuk kesabaran kita terhadap mesin.
Kemudian untuk evaluasi mendalamnya, kita lihat dulu data-datanya, maksud saya codingannya dan juga hasilnya. Kita lihat, inilah momen pembuktiannya. Kita mendapatkan akurasi di atas 95%, bahkan hampir 100%. Apakah kita harus langsung senang? Belum tentu. Akurasi bisa menipu. Kita harus bedah menggunakan confusion matrix. Mari kita baca grafik kotak-kotak ini pelan-pelan. Sumbu Y ini adalah kenyataan. Sumbu X adalah prediksi model atau jawaban komputer. Kita lihat diagonal paling bawah kotak ini, kenyataannya Gento. Komputer menebak Gento, jumlahnya ada belasan. Misalnya ini 23. Dan lihat kotak lainnya di baris Gento kosong. Tidak ada satupun Gento yang salah ditebak. Kenapa? Ingat EDA tadi, karena Gento badannya besar, mudah dikenali. Kita lihat baris ke Adelie. Hampir semua masuk ke kotak Adelie benar, tapi jika ada error kita melihat mungkin ada 1 atau 2 angka yang nyasar di kolom change wrap. Ini wajar, ingat EDA tadi, ini nyasar. Adelie dan change wrap punya ukuran tubuh yang mirip. Mesin pun manusiawi. Maksud saya mesin pun bingung membedakan dua hal yang sangat mirip. Tapi secara keseluruhan mayoritas angka berkumpul di garis diagonal hijau gelap. Ini membuktikan bahwa model kita sangat sehat, cerdas, dan reliable sekali. Untuk Bapak dosen, kita telah sampai di penghujung perjalanan data kita. Mari kita tarik benang merah dari awal sampai akhir, apa yang sebenarnya kita pelajari hari ini. 1. Pelajaran dari EDA. Kita belajar bahwa data tidak pernah sempurna. Kita harus berani mengambil keputusan sulit, seperti membuang data, demi menjaga integritas analisis. Kemudian pelajaran dari regression. Kita belajar bahwa data science punya dampak bisnis nyata. Kita menemukan bahwa satu variabel sederhana, yaitu merokok, bisa melipat gandakan biaya asuransi hingga puluhan ribu dolar. Tadi bisa sampai 23.000 dolar dibandingkan dengan BMI ataupun angka yang hanya di angka ratusan dolar saja, tidak sampai puluhan ribu seperti merokok tadi. Dan di pelajaran classification kita belajar bahwa dengan memahami data yang baik, kita membangun sistem cerdas, mampu mengenali objek seperti spesies dengan akurasi yang nyaris sempurna. Kita lihat saja sampai 90 di atas 95%, hampir 100% bahkan. Kita bisa mengklasifikasikan spesiesnya seperti tadi Gento, Chinstrap, dan satunya lagi tadi data science bukan sekedar menghafal kode Python. Data science adalah tentang memahami masalah, memilih alat yang tepat, dan menerjemahkan angka menjadi cerita. Saya, Faizul Umam, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.